Mari Bu, boleh bisa dimulai Bu. Oh iya. Baik, selamat pagi Suster, Bapak Ibu, orang tua murid kelas 1 yang kami kasihi. Selamat berjumpa walaupun di udara. Selamat bertemu, sehat semua. Tuhan sehat. Ya, baik, agenda kita hari ini nanti adalah pembukaan, kemudian informasi dari Suster, tanya jawab, lalu penutup. Baik, saya akan membuka pertemuan ini dengan doa yang akan saya pandu dengan cara Katolik. Maaf, yang non-Katolik silahkan berdoa sesuai agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas hari baru ini. Terima kasih atas rahmat kesehatan, kedamaian, kebahagiaan yang boleh kami nikmati, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan orang tua murid kami. Berkatilah kegiatan kami pada hari ini, semoga kami dapat melakukan sehingga semua berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami percaya Kau mendampingi kami sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih ya atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk pertemuan pagi hari ini, walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih banyak. Sekarang Terima kasih Bu telah membuka pertemuan kita dengan doa. Semoga apa yang menjadi kerinduan, harapan kita dan doa kita bersama rahmat Allah dapat terwujud. Selamat pagi, salam sehat, semangat dan penuh berkat Bapak Ibu yang terkasih. Ini perjumpaan kita perdana. Karena begitu Bapak Ibu mendaftarkan putra-putri Ibu ke sekolah kami, sekolah kita, langsung pembelajarannya sudah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi jenengan dereng ngicipi anaknya diulang teng SD. Jadi Bapak Ibu ngerangkep jadi orang tua dan jadi guru. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu ke sekolah kami. Kami sambut kepercayaan Bapak Ibu dengan segala daya upaya supaya kami bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu dengan baik. Suara hilang ya? Enggak. Oh enggak, baik. Dari tempat saya enggak kedengaran suaranya. Oh, tolong Erika dimatiin dulu mic-nya ya. Terima kasih. Gitu. Mic-nya suruh matiin mana tuh? Baik. Dari tempat saya ketika tidak kedengaran kenapa ya? Kami mendengar jelas, Sister. Oh ya wes baik. Bapak Ibu yang terkasih,
kita semua mengalami perasaan yang campur aduk ya dengan situasi COVID ini. Tapi kami salut dengan Bapak Ibu tetap menjalankan perannya sebagai orang tua dan juga sebagai guru, kerjasama dapat terjalin dengan baik untuk membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan anak-anak kita. Kami sebenarnya rindu sekali putra-putri Bapak Ibu untuk datang ke sekolah. Namun situasi dan juga saat ini COVID malah semakin meningkat, maka pembelajaran tatap muka yang sedianya dilaksanakan pada semester ini gatot ya istilahnya, kalau anak muda sekarang bilangnya gagal total gitu. Tapi kita tidak hanya sendiri, semua orang mengalami seperti yang kita alami. Kita tidak mengeluh dan mengesah, bukan menjadi timnya gegana, gelisah, galau, dan merana. Tapi apa yang bisa kita buat dengan situasi yang terjadi saat ini? Kita mencoba memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Kerjasama yang terjalin dengan baik, saya rasa meringankan beban Bapak Ibu. Saya rasa Bu Mul lebih suka ketika berhadapan dengan anak langsung daripada berhadapan dengan meja kursi. Ngajar kok ngajar meja kursi. Sing pinter meja kursi ini, meja kursinya tanpa respon. Meskipun kadang putra-putri kita itu jengkeli ya. Jengkel ke anak. Lebih jengkel ketika kita mulang tidak ketemu anaknya. Karena kita tidak tahu anak itu dong apa enggak. Anak itu enggak kayak apa enggak. Seperti itu kan kita enggak tahu. Karena kalau misalnya Google Meet seperti ini, kan kadang wajahnya tidak kelihatan. Yang kelihatan ikon-ikon atau apa yang kadang yang bawa pedang-pedang itu seperti saya enggak tahu istilahnya, pokoknya itulah. Seperti saya juga pernah, saya juga jadi mahasiswa ketika lagi enggak mood untuk sekolah, ya sudah saya matikan videonya. Anak-anak kita mungkin juga videonya nyala tapi bermain seperti itu. Nah, pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat istilahnya. Sekolah boleh menggunakan kurikulum nasional, sekolah boleh membuat kurikulum sendiri, sekolah boleh modifikasi kurikulum yang ada. Kita sekolah mencoba memilihkan materi-materi yang dirasa penting, yang menjadi pengetahuan prasyarat ketika nanti anak-anak Bapak Ibu itu naik di kelas 2. Anak-anak kita kasihan tidak mengalami kelas 1, tiba-tiba nanti mungkin masuk-masuk sudah kelas 2. Harapan kita di kelas 2 nanti sudah bisa tatap muka. Yang mohon maaf, mic-nya siapa ya? Yang kita berikan itu adalah minimal yang dapat kami sampaikan ke anak-anak kita. Nah, ketika yang minimal itu tidak dikerjakan, berarti yang minimal pun masih setengah minimal. Kalau Bapak Ibu rajin mendampingi putra-putri Bapak Ibu, berarti yang minimal itu terpenuhi. Tapi kalau hanya separuh, berarti separuh minimal. Seperempat minimal, pengetahuan yang seperempat minimal itu pun tidak dikuasai betul oleh anak-anak kita. Maka dalam perjumpaan kita lewat virtual ini, harapan kita orang tua menjalin kerjasama dengan sekolah dengan baik. Yang minimal yang sekolah berikan itu dikerjakan oleh putra-putri kita, dikuasai oleh putra-putri kita. Jadi harapan kita bahwa yang minimal itu tetap dilakukan. Seandainya Bapak Ibu mengalami kesulitan, tetap menjaga prokes,
karena guru kami sudah seksi Bapak Ibu, seket siji ke atas itu, jadinya kan harus hati-hati ketika kita mau bertemu. Maka kalau memang Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu bisa video call atau Bapak Ibu bisa datang ke sekolah. Menghindari kerumunan ya, telepon dulu supaya nanti Bu Mul bisa atur 1 atau 2 yang ketemu dengan mungkin jaraknya 1 meter dengan tetap kita menjaga kesehatan. Nek badane sumer-sumer ya jangan sengaja datang ke sekolah gitu. Tapi tetap kita tahu. Jadi kesulitan apapun yang dihadapi Bapak Ibu, tetaplah jalin ke komunikasi. Ketika toh Bapak Ibu itu belum bisa misalnya ya, belum bayar SPP, enggak usah malu-malu datang ke sekolah. Yang jelas bahwa ilmu yang minimal itu tetap dikuasai oleh putra-putri kita. Keuangan nanti saya yakin ketika Bapak Ibu keuangannya sudah oke, pasti juga akan ingat untuk bayar ke sekolah. Karena kami juga tetap harus gaji guru dan untuk operasional puji Tuhan sudah ditanggung oleh bos. Tapi kita tetap harus nanggung gaji guru. Tapi harapan kami meskipun untuk SPP-nya mungkin lompat-lompat enggak apa-apa, tapi ilmu yang dimiliki oleh putra-putri kita tetap jangan lompat. Kerja tugas-tugas itu tetap dilaksanakan, jangan sampai numpuk. Saya mengalami penumpukan tugas ini pusing karena yang satu belum saya kerjakan, numpuk tugas yang lain belum dikerjakan, numpuk. Saya mau dari yang ini agak susah. Saya ngalami jadi murid ya. Putra-putri Bapak Ibu ketika yang satu tidak dikerjakan, tambah satu lagi, ruwet nanti Bapak Ibu sudah tugas kantor, tugas rumah tangga, numpuk-numpuk juga akan menjadi permasalahan. Jadi jangan sampai tugas itu numpuk, jangan sampai tugas itu ketowong. Meskipun putra-putri Bapak Ibu tugas-tugasnya tidak terpenuhi, rapat tetap harus dikerjakan karena sekarang sistemnya online. Angka bisa kami buat, tapi pengetahuan yang putra-putri Bapak Ibu yang membuat, yang membangun, yang menyusun itu adalah putra-putri Bapak Ibu. Apa artinya angka 9 dalam rapot? Apa artinya angka tuntas standar minimal dalam pembelajaran kalau putra-putri Bapak Ibu tidak mengetahui apa-apa? Kami sebagai guru, sebagai kepala sekolah, punya beban moral. Ketika putra-putri Bapak Ibu bilang nilainya tidak pernah ngumpul tugas, tapi kami harus membukukan nilai minimal itu. Sementara yang minimal itu tidak dikuasai oleh putra-putri Bapak Ibu. Kasihan enggak? Itu harapan kami bahwa kerjasama perjumpaan kali ini kami akan kita saling sharing, kita saling support, di mana tantangan, di mana kesulitan yang kita hadapi, dan bagaimana kita nanti bisa mengurai supaya masalah itu tidak bertumpuk. Tapi dalam situasi seperti ini apa yang masih kita buat? Karena yang jelas bahwa Tripusat pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Sekolah adalah kedua, masyarakat adalah ketiga. Namun, kalau pendidikan itu yang utama di keluarga tanpa bantuan dari sekolah, kita tahu anak-anak kita itu kadang lebih taat sama gurunya kok daripada orang tuanya. Meskipun orang tuanya profesor, dokter atau S1, gurunya belum sampai seperti itu. Tapi apa yang benar dari orang tuanya, dia lebih percaya pada guru-gurunya. Maka perlu kerjasama di antara kita supaya pondasi yang kuat untuk masa depan anak-anak kita sungguh dapat terbangun. Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita ke depan bukan semakin ringan. Kita sebagai orang tua kadang kan mikir, ben anakku supaya anakku ora rekoso tidak susah payah seperti saya. Ketika dulu kita dilecuti sama orang tua, sekarang anak-anak kita enggak dilecuti, dilus-lus. Kita turuti, tapi kita salahnya dipermisif. Apa-apa boleh, kita membebaskan tanpa berdisiplin. Orang tua kita yang keras zaman dulu karena situasi yang akan kita hadapi saat ini memang butuh ketangguhan. Nah,
anak-anak kita yang kita didik saat ini nanti akan menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak karuan. Iman yang menjadi kunci jawaban. Kasih juga menjadi kunci jawaban. Bagaimana hal itu terjadi? Maka harapan kami untuk pendidikan karakter juga harus ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Bagaimana guru mengejar-ngejar anak supaya disiplin, tetapi orang tua tidak mendukung seperti itu. Maka nilai pendidikan karakter situasi PJJ ini sangat-sangat mutlak dibutuhkan kerjasama dan bantuan dari orang tua. Nah, ini sedikit harapan, himbauan dari kami pihak sekolah. Nah, sekarang kesempatan bagi Bapak Ibu sharing, cerita, kesulitan apa sih mendidik anak, mengajari anak, dan harapan apa yang ingin Bapak Ibu mau dari sekolah. Kalau itu memang koridor sekolah, memang itu kewenangan sekolah dan itu mampu, kami akan berikan. Kalau memang itu memang itu koridor sekolah dan kami kesulitan, nanti kita sama-sama mencari solusi dan kami tetap akan mencari solusi untuk masa depan anak-anak kita. Yang jelas, untuk keimanan, kami titip kepada Bapak Ibu. Untuk yang Katolik, setiap hari Minggu anak-anak wajib mengikuti misa live streaming. Bukan nonton misa di TV atau di HP atau di laptop, tapi terlibat di dalam perayaan Ekaristi live streaming. Sekolah tidak mengecek. Saya rasa gereja juga tidak mengecek umatnya siapa yang ke gereja. Tapi kami sekolah punya tanggung jawab moral. Bagaimana keimanan anak kita? Kita dampingi, kita didik. Kalau berjumpa dengan anak-anak Tuhan telah memberi waktu pada kita satu hari satu malam itu berapa? 24 jam. Kalau seminggu berarti 24 jam, 24 kali 7 itu berapa? Waktu yang untuk live streaming itu paling banter berapa nggih Bapak Ibu kalau hari Minggu? Paling lama pinten? 1 jam. Nah, hanya 1 jam. Kita ngajak anak untuk misa. Ketika dari kecil anak sudah dibiasakan memiliki rasa takut sama Tuhan, kita nanti ketika jadi orang tua kita tidak khawatir karena anak kita bukan takut pada kita tapi takut sama Tuhan. Takut itu bukan takut yang terus ndelek nang ngisor meja, takut ajreh asih bahasa Jawanya. Ketika anak ada rasa takut sama Tuhan, dia dimanapun yang menjadi filter adalah Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua, kita hanya bisa memantau ketika anak kita di depan mata kita. Di dalam ruangan ketika kita kerja, kita juga tidak bisa memantau. Tapi ketika anak sudah punya rasa takut sama Tuhan Allah, kemanapun dia pergi dan tanpa pantauan kita pun, dia akan menjadi anak yang baik. Anak yang bakti sama orang tua. Ketika dia bakti sama Tuhan, pasti dia bakti sama orang tua. Ketika dia taat sama Tuhan, pasti dia taat sama orang tua. Bagaimana ketaatan itu terbangun? Ya, keimanan yang kita bangun seperti ini. Kami punya kewajiban, kami punya tanggung jawab moral. Kami mengingatkan, apakah pada hari Minggu anak-anak kita tetap mengikuti live stream atau karena kita kasihan sudah nonton main game sampai malam, kok tak bangunkan pagi-pagi untuk ikut misa. Kasihan biar dia tidur, yang misa cukup saya saja. Jangan. Anak-anak dibiasakan untuk disiplin, untuk tetap meluangkan waktu untuk Tuhan. Harapan kami bahwa pada hari Minggu, anak-anak kita tidak terlewatkan untuk perayaan Ekaristi. Bagi yang Kristen tentunya juga ada kebaktian live streaming. Bagi yang Islam, hari Jumat bisa Jumatan bersama. Dan juga kami berharap
bahwa anak-anak kita meskipun PJJ jam 7 tit sudah bangun dalam kondisi sudah mandi, pakaian rapi, anak-anak kita doa bersama. Meskipun tidak live streaming, saya yakin bahwa anak-anak kita akan melakukan itu. Doa orang benar dilakukan dengan bersama, dilandasi dengan iman, pasti didengar Tuhan. Mungkin pandemi ini yang begitu lama kita belum doa dengan sungguh-sungguh. Kan kita ingat ya, biar anak-anak itu datang padaku. Dan kita juga diingatkan sama Tuhan. Kita boleh belajar pada anak kecil itu, karena anak kecil itu yang mempunyai kerajaan surga. Kita dalam tantangan, dalam kesulitan, kita mengajak anak-anak kita untuk berdoa. Anak-anak kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti itu. Maka harapan kami jam 7 secara serentak anak-anak kita sudah kondisi mandi, karena ketika sekolah belajar di sekolah, anak-anak kita juga sudah rapi kok, sudah bisa kok. Nah nanti supaya nanti kita tidak kewalahan ketika sudah mulai belajar di sekolah, anak-anak kita sudah biasa kok jam 7 itu mandi, pakaian rapi untuk berangkat sekolah. Maka harapan kami, meskipun ini PJJ, anak-anak kita sudah biasa mandi. Kalau terpaksanya sangat terpaksa itu, tapi jangan terpaksa kok tiap hari. Terpaksa itu hanya 1 kali. Jadi tidak mandinya hanya 1 kali, atau kalau terpaksanya setiap kali berarti itu bukan terpaksa tapi kebiasaan gitu. Jadi harapan kami jam 7 anak-anak kita sudah mandi rapi, syukur-syukur kalau yang Katolik ada salib di rumahnya. Salibnya karena tidak punya dudukan ditaruh di gelas, ada berasnya, itu bisanya kalau di kampung-kampung seperti itu. Nah ada salibnya, syukur-syukur ada lilenya, anak-anak kita berdoa. Kita anak-anak kita biarkan mereka berdoa jam 7. Meskipun jenengan ke kantor atau kemana anak-anak kita, syukur-syukur yang di rumah bisa nemani untuk berdoa. Syukur-syukur ketika yang di kantor, ingatkan, nak jam 7 berdoa. Hanya itu kok kekuatan kita. Kita tinggal mengandalkan Tuhan. Karena kita mau susah payah seperti apapun, ketika Tuhan belum campur tangan, tidak akan terjadi. Maka harapan kami, anak-anak kita adalah anak-anak yang masih polos. Kita belajar mereka yang punya kerajaan surga. Ajari mereka dari dini untuk menjalin relasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena tantangan ke depan kita tidak tahu, situasi zaman ke depan kita juga tidak tahu, semakin sulit. Kita saja menghadapi saat ini kita sudah ini bonangi ya istilahnya, jatuh bangun. Jatuh bangun bukan jatuh bangun aku mencintaimu, jatuh bangun untuk menghidupi keluarga kita. Jadi jam 7 tit anak-anak kita berdoa, mau kita sepakat dari yang kelas 4, 5, 6 kemarin doa Bapa kami. Pokoknya doa Bapa kami. Anak-anak kita dari TK tentunya sudah diajari Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Ketika mengatakan berilah rezeki pada hari ini, dalam hati kita berhenti sejenak. Berilah rezeki itu, rezeki orang tua diberi kesehatan, saya diberi kesehatan, COVID segera berlalu, diberi rezeki makan secukupnya, badan yang sehat, imun yang cukup, seperti itu. Ketika itu sudah berhenti, beri kami rezeki pada hari ini, bisa lanjut. Dan ketika kita kecil dulu kita diajari sama orang tua. Kita masing-masing punya malaikat pelindung, malaikat pamomong. Nah, sudah sampaikan kepada anak-anak, minta pada malaikat pelindungmu untuk menjagamu, untuk menyemangatimu, untuk anak-anak yang malas belajar itu, minta pada malaikatmu nak, supaya kamu menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang baik. Kita menjadi orang tua, kita mengingatkan bahwa anak-anak itu punya malaikat. Jadi ada malaikat loh yang mendampingi kamu ketika kamu mau berbuat salah, itu malaikatmu juga mengingatkan loh, melihat loh. Malaikatmu yang akan menjagamu. Tuhan Allah mengutus malaikat untuk menjaga anak-anak kita. Maka jam 7 anak-anak kita sudah dalam kondisi rapi, berdoa. Syukur-syukur kalau
Bapak Ibu kan anak-anak kita dikasih makan 3 kali sehari dan makanannya bergizi supaya tumbuh sehat. Tapi Bapak Ibu kadang lupa bahwa anak-anak itu juga perlu makanan bergizi untuk rohaninya. Makanan bergizi untuk rohaninya itu ya doa-doa itu. Dan juga pelajaran syukur-syukur, baca Injil. Kalau yang Islam mungkin malah sudah khatam itu Al-Quran. Kita baca Injil belum pernah khatam. Karena kita hanya ikuti kandelarium gereja. Yang adanya kan diambil cuplik-cuplik itu. Kita Injilnya Matius saja isinya ada berapa ayat, ada berapa bab juga kita tidak tahu. Injil ada berapa kita juga kadang tidak tahu. Itu kan pelajaran SD. Tapi maksudnya kita juga baca Injil syukur-syukur itu kan makanan bergizi untuk rohani, untuk spirit anak-anak kita. Yang 4 sehat 5 sempurnanya anak-anak kita kan ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Itu yang terlewatkan. Ketika anak-anak kita, karena sekarang ibu-ibu juga sukanya meteor sih, mie dan telur instan, jadinya anak-anak kita sakti ya karena makannya meteor gitu loh. Nah, iman juga maunya instan. Enggak, iman tidak instan. Iman perlu dibiasakan dari dini. Ketika kita ngajak anak kita berdoa, untuk hal doa kita jangan apa ya? Jangan kendor, jangan apa namanya? Permisif atau gampang atau luweh-luweh. Tapi dalam keimanan kita harus kenceng ini, harus disiplin ini. Apalagi situasi PJJ ini, tanpa iman yang kenceng pada anak-anak kita minta doa pada anak-anak kita. Benar loh, doa anak kecil itu didengarkan oleh Tuhan. Makanya jangan lewatkan ini, yang satu ini. Jam 7 tetap doa. 4 sehat 5 sempurna adalah perayaan Ekaristi. Bukan nonton TV, tapi ikut misa. Syukur-syukur nanti anaknya belajar nulis. Injilnya apa? Injilnya ditulis. Khotbahnya Romo apa? Ditulis satu kata aja. Nggak kalimat, karena kelas 1 kan belum kalimat ya Bu Mel ya. Belum satu kata aja. Khotbahnya Romo mungkin ada kasih ada kasih. Diajari Bapak Ibu nulis kasih, sudah ada paten H ya. Apalah satu kata saja. Bacaan Injil hari ini atau khotbahnya Romo hari itu satu kata saja. Minimal satu kata. Syukur-syukur mau berkata-kata juga boleh. Jadi 4 sehat 5 sempurna adalah perayaan Ekaristi. Makanan bergizi dan santapan rohaninya adalah doa dan juga syukur-syukur baca kitab suci. Literasinya adalah baca kitab suci juga. Itu pelajaran agama. Nanti pelajaran agama yang akan mendampingi saya, nanti kalau bisa di hari Sabtu, mau 4, mau 5, suster tetap akan dampingi. Begitu Bapak Ibu, yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kerjasamanya yang baik di dalam menanamkan keimanan terhadap anak-anak kita. Kita masing-masing punya tanggung jawab moral. Ketika Bapak Ibu dulu nikah, janji nikahnya adalah mendidik anak-anak yang dipercayakan sama Tuhan dengan secara Katolik. Saya hanya ingatkan, saya tidak mengikuti janjinya jenengan. Pasti jenengan tidak lupa. Gitu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke Bu Mul. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk kerjasamanya. Kami mohon kerjasamanya ke depan, bahwa jam ini, jam 8, nanti ke depan, setiap hari Sabtu, saya akan bertemu dengan putra-putri Bapak Ibu. Kalau bisa diusahakan, yang tidak bisa, ya sekali waktu tetap harus ada. Gitu. Jangan lowongnya terus-terusan. Itu ya. Terima kasih. Kalau memang kesulitan nanti putra-putri Bapak Ibu di hari Sabtu, asal protokol kesehatan tetap dijaga, bisa datang ke sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Mul. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kelas 1 sudah bisa membuat kalimat ya, tidak hanya satu kata ya. Satu kalimat berisi 3 kata. Sudah bisa, Suster? Oh iya. Terima kasih. Baik, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu
untuk mengutarakan apa saja boleh. Mau saran boleh, bertanya boleh, atau masukan silahkan. Kalau ingin berbicara, silakan membuka mic-nya dulu. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan, kami beri waktu. Tidak usah takut, tidak mempengaruhi nilai. Ya, tidak ada nilainya ini. Tapi nilai kehidupan. Iya, betul, nilai kehidupan. Silakan apa saja boleh. Saran, masukan, atau pertanyaan, atau tugas-tugas yang terlalu berat. Bagaimana dengan tugas-tugas? Silakan bapaknya Mas Andre ya. Ya, selamat pagi, Suster, Bumul, dan Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya cuma mau sharing saja. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Suster, itu kita sudah jalani, Suster, seperti misalnya bersama. Akan tetapi untuk anak itu kurang tenang pada saat kita live streaming. Ya, itu kadang yang bikin kita malah merasa kayak terganggu, belum ada rasa hikmatnya. Nah, yang untuk membentuk supaya rasa tenang itu Suster kita yang agak mengalami kesulitan. Seperti itu. Mohon masukan dari Suster untuk membentuk anak ketika live streaming misa ataupun pada saat belajar kita tidak perlu istilahnya pakai ribut gitu, Suster. Terima kasih. Oke, Suster. Baik, terima kasih. Ketika kita tahu anak itu hanya bisa tenang dalam kondisi hanya paling lama itu bertahan 10 menit. Kita tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan. Tapi di saat konsekrasi, anak diajari untuk tenang. Itu Tuhan datang. Itu Tuhan datang. Saatnya Tuhan datang, kita tenang. Nah, ketika anak-anak hanya kita tidak bosan-bosannya ingatkan. Ketika kita dengan kesungguhan ingatkan, sepertinya kita misalnya terganggu hati kita. Tapi ketika kita ada ketulusan dengan anak-anak kita, dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang dosa. Atau ketika kita misalnya mengajak anak-anak kita ke gereja, anak-anak kita ribut, kan kita juga akhirnya kita keluar masuk untuk menenangkan anak-anak kita. Tapi kita tidak boleh, karena kita juga belajar untuk menghayati iman kita di dalam situasi tantangan seperti ini, dalam situasi sembari ngomong istilahnya. Jadi ketika kita tahu bahwa secara psikologis, dalam teori itu anak itu hanya bisa bertahan dalam waktu 10 menit. Nah, ketika 10 menit itu, oke, nanti kita sering ingatkan, tapi saat konsekrasi anak dicoba untuk tenang. Nah, seperti itu. Saat-saat tertentu, mungkin kita mengingatkan duduknya di tengah, diapit oleh bapak mamanya, terus kita hanya waktunya hanya setengah jam. Waktunya setengah jam untuk Tuhan Allah. Nanti setelah itu, kamu boleh main sepuasmu, tapi ini untuk Tuhan. Kita ketika ketemu dengan Tuhan kan situasinya harus tenang. Memang kita tekun-tekunnya untuk mengingatkan. Saya tidak merasa terganggu ketika anak-anak di gereja itu ramai. Lebih baik ada anak ramai ribut di gereja daripada anak-anak tidak pernah diajak ke gereja. Karena orang tuanya malu, anaknya ramai di gereja. Di gereja saja dalam situasi seperti itu kita susah untuk mengkondisikan, apalagi di rumah. Tapi makanya saat itu ketika posisi duduknya dan kita selalu mengingatkan anak-anak untuk itu. Dan untuk belajar, kalau disiplin kesadaran dibangun dari kelas 1 ini masih perlu banyak mengingatkan, ada ribut, ada perang dunia, tapi tidak sampai perang dunia ya, perang dalam keluarga, seperti itu. Kita bisa paham, tapi tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan, karena anak-anak kita belum tahu. Tapi memang perlu dibangun komunikasi untuk belajar ini. Nanti kalau yang pintar kan, yang menjadi pintar bukan saya, bukan bapak, bukan mama, tapi yang menjadi pintar adalah kamu, untuk bukan kamu. Ketika bapak menjadi seperti ini karena belajar. Dulu dari kecil belajar. Kalau kamu nanti mau jadi seperti ini, seperti bapak atau yang lebih,
berarti belajarmu akan lebih. Memang komunikasi, membangun diberikan pengertian dari dini itu akhirnya akan nanti yang akan terekam di dalam benak anak-anak saya. Mesti sepertinya anak-anak kita tidak respon, tapi ada sesuatu, 1-2 kata yang akan masuk ke pikiran dan hati anak-anak kita. Itu Bapak yang saya bisa sampaikan. Apakah masih ada ganjalan? Itu terima kasih. Terima kasih Suster masukannya. Nanti besok kami coba Suster. Baik, terima kasih. Kalau Bapak ada waktu yang bisa 5:30 misa Jember live streaming dengan Romo Egi Haryanto itu khotbah-khotbahnya cukup untuk orang tua, cukup bagus. Bagaimana mendidik anak itu kadang ada bagus di situ. Pertanyaan yang Bapak sampaikan itu khotbah Romo Egi beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih Suster, terima kasih papanya Mas Andri. Silakan. Silakan yang lain. Masih ada akademi. Apakah dari kelas 1 ada yang tugas-tugasnya tolong Bu Mul? Yeah. Ada yang sering tidak mengumpulkan tugas? Oh iya, ini nanti saya sampaikan Suster kalau sudah sudah selesai pertanyaan. Kalau maksudnya seandainya tidak tugas-tugas seperti itu, kesulitannya apa dan solusi yang diberikan sekolah apa? Bisa ditanyakan hal itu. Terima kasih. Ya, silakan Ibu, kalau tidak nanti saya yang akan berbicara. Ada masukan tentang tugas-tugas terlalu berat apa tidak? Baik, saya yang akan berbicara ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selama ini sudah sekitar 75% tugas-tugas dikirimkan tepat waktu. Dan saya terima kasih juga tugas-tugas yang saya berikan direspon dengan baik. Lalu masih ada beberapa anak yang masih sama sekali belum mengumpulkan. Sudah saya japri, sudah saya beritahu, tapi masih ada 1-2 yang memang kesulitan. Kemudian mereka juga ada yang mengatakan kalau bekerjanya sampai malam hari. Solusinya bagaimana kalau bekerja sampai malam hari kemudian tidak bisa mendampingi anak? Saya harap ketika anak berada di rumah kan pasti ada 1-2 orang yang mendampingi. Tidak harus menunggu bapak atau ibu pulang sampai malam, kemudian kalau sampai malam anak-anak pasti mereka sudah ngantuk, dan ketika mereka sudah ngantuk bekerjanya pasti belajarnya pasti tidak maksimal, mengerjakannya juga pasti tidak akan maksimal, pasti merengek, rewel dan sebagainya. Saya percaya itu. Saya harap kalau Bapak Ibu sampai malam hari bisa minta tolong dan ada di rumah. Tugas yang saya berikan toh juga tidak banyak. Dari saya hanya memberi 1. Paling banter 2 saja, saya seminggu sekali tidak tentu. Tidak pasti saya memberi 2. Yang banyak saya berikan setiap hari hanya 1. Dan ketika seperti membuat video, saya memberi waktu tidak 1 hari itu harus selesai. Tapi pasti saya memberi waktu 2 atau 3 hari baru dikumpulkan. Jadi tolong kalau tugas-tugas seperti membuat video,
jangan sampai melebihi batas, karena kalau seperti yang sudah suster sampaikan tadi waktu awal-awal, kalau sampai numpuk-numpuk nanti anak-anak yang repot sendiri ya. Itu tentang tugas-tugas Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya tentang tugas-tugas yang saya berikan? Kesulitan misalnya mencari bahan ketika saya memberi materi keterampilan. Adakah Bapak Ibu? Silakan, tidak apa-apa. Kalau merasa tidak, ya sudah. Seperti itu akan saya lanjutkan sampai nanti akhir semester. Apakah dari Bapak Ibu ada kesulitan untuk menerangkan materi, isi materi terhadap anak-anak Bapak Ibu? Ketika ada, silakan sampaikan, dan harapan dari orang tua itu seperti apa? Kemarin-kemarin dari kelas lain, ketika guru menyampaikan video, memberikan video, kalau dulu anak-anak begitu suka nonton video, nonton YouTube. Tapi anak-anak saat ini sudah mengalami titik kejenuhan. Nah, banyaknya waktu untuk nonton video-video yang tentunya bukan pembelajaran. Maka kami berharap orang tua tetap mendampingi anak-anak kita untuk tetap membatasi nonton-nonton video yang bukan untuk pembelajaran. Untuk mainnya hanya sekedar satu minggu sekali yang sifatnya bermain. Kalau memang mau nonton video-video yang pembelajaran atau cerita-cerita fabel atau legenda atau mitos, cerita-cerita yang seperti itu yang ada muatan nilai moralnya. Jadi karena anak-anak sudah biasa main video, maka anak-anak ada kebosanan ketika dikasih video pembelajaran oleh guru, sampaikan orang tua disampaikan lewat orang tua menyuruh anak mengatakan begini loh, Bapak sama Mama saja yang nonton. Nah, anak-anak kita mengalami kejenuhan di situ. Itu tantangan kita. Maka kalau kita tidak mengandalkan Tuhan yang seperti itu, kita akan membuat ngelokrok. Maka kita pandai-pandainya memberikan anak-anak itu nontonnya tetap selektif supaya anak-anak tidak mengalami kejenuhan ketika disuruh karena pembelajaran yang disampaikan oleh guru saat ini adalah video pembelajaran untuk menghadirkan menerangkan materi yang harus dipelajari oleh anak-anak itu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Sister. Bagaimana Bapak Ibu? Ada tanggapan? Ada kesulitan? Kalau tidak ada, saya rangkum pertemuan hari ini dari semester tadi sampai ini. Nanti sebelum kami tutup, kita akan foto dulu bersama ya, jangan dimatikan kameranya. Ya, baik. Dari awal kita tadi mendengar Sister menyampaikan beberapa hal, yaitu tugas jangan sampai menumpuk, kemudian kesulitan-kesulitan yang dari kita, kesulitan-kesulitan yang dialami Bapak Ibu, tolong diutarakan, sehingga ada kerjasama antara orang tua, murid, dan guru. Itu tadi yang disampaikan Sister. Kemudian pendidikan karakter dimulai dari keluarga, sehingga keluarga adalah nomor 1. Tolong di dalam keluarga diusahakan untuk saling sharing antara anak dan orang tua. Disentil, ditanya, anak-anak dibiarkan saja. Lalu masih ada, tadi Sister juga pesan setiap hari Minggu, anak-anak mengikuti misal live streaming, itu nanti akan saya masukkan di dalam nilai KI 4, keterampilan agama. Jadi Bapak Ibu, ketika kegiatan berlangsung, tolong difoto, kemudian dikirim ke nomor saya. Foto lalu
membuat satu dua kalimat yang ditulis oleh anak sendiri, bukan orang tua yang menulis. Ya, kalau anak sendiri yang menulis, dikerjakan di buku kerja nomor 1. Kemudian difoto, kirim ke saya. Itu nanti akan saya rekap, setiap minggunya akan saya rekap. Kemudian untuk tambahan nilai KI 4, keterampilan. Begitu? Jelas ya Bapak Ibu ya? Satu pertanyaan tadi dari suster yang saya juga setuju, takut akan Tuhan. Yang diucapkan takut akan Tuhan sehingga anak-anak kita nanti sampai dewasa, apa yang dilakukan selalu mengarah ke Tuhan. Maka doa Bapak kami setiap pukul 7 Bapak Ibu, setiap pukul 7 anak-anak sudah siap memakai seragam, sudah mandi, lalu doa, walaupun tidak di live ya, tapi kami percaya Bapak Ibu bisa membantu anak-anak. Sepertinya itu yang disampaikan suster tadi, dan juga dari saya. Kalau sudah cukup, akan saya tutup. Suster Ada satu Ibu, satu yang besok mulai besok Sabtu depan, berarti jam 8 sampai jam paling lambat sampai jam 9 itu saya bertemu dengan anak-anak. Jadi tiap hari Sabtu jam sekian. Oh iya. Terus suster, terima kasih. Bapak Ibu untuk pembelajaran agama dengan suster setiap hari Minggu. Hari Sabtu. Iya, setiap hari Minggu, maaf Sabtu. Setiap hari Sabtu bertemu dengan suster pembelajaran agama, waktunya sama, pukul 8. Kalau dicatatnya Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8 sampai kira-kira pukul 9. Sudah cukup? Atau masih ada ganjalan? Kalau cukup berarti terima kasih Bu Mo, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian dan kerjasamanya. Kita saling doa, saling dukung di dalam mendampingi putra putri kita. Kita sudah dipercaya sama Tuhan Allah dikaruniai anak, tentunya kita mampu mendidik anak-anak kita. Karena kita diberi kepercayaan, pasti Tuhan juga mencukupkan rahmat-rahmat yang kita perlukan di dalam mendidik dan mendampingi putra putri kita. Terima kasih. Bunga Selasih Bunga Melati, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saya juga mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Ucapan saya tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini karena nanti suster juga akan melanjutkan dengan kelas 2 dan kelas 3. Kita tutup dengan doa bersama. Akan saya pandu kembali dengan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir acara ini. Kami percaya Engkau yang mendampingi kami sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami masih mohon berkat-Mu ya Bapa untuk hidup kami selanjutnya. Hari-hari kami yang semakin berat akan kami lalui, tapi kami percaya dengan campur tangan-Mu, Engkau tidak pernah melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu. Bapak, terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang dan selamanya segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Foto dulu ya Bapak Ibu. Foto dulu, Bu. Foto dulu. Foto dulu. Mbak Ica, kameranya atau masih dalam perjalanan mungkin ya. Baik. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat pagi, salam sehat. Jumpa. Terima kasih, Suster.